Bismillahirrahmanirrahim. Udah balik masih aja malah sholat lah, bocah apa ya? Udah balik bolong-bolong puasanya lah, bocah apa ya? Udah balik masih aja hura-hura lah, bocah apa ya? Udah balik masih aja tidur subuh lah, bocah apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, memberikan daya kepada kita semua sehingga kita masih dapat mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu tak henti-hentinya memberikan doa ampun kepada kita semua. Al-Mukarram wal-Muhtaram Dr. Kiai Haji Nasruddin M.Aki beserta sang istri tercinta Umi Trotun Nafisah MSI dan pendengar setia siraman kolbu Fathul Mu'in TV yang berasal dari kalangan santri pondok pesantren Fathul Mu'in pada khususnya dan pada umumnya kepada para pendengar-pendengar, para ibu-ibu, para bapak-bapak dan teman-teman sekalian semuanya. Pernahkah kalian melakukan maksiat di bulan Ramadan ini? Kalau belum pernah, berarti kalian bohong. Sebagai seorang manusia, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Baik kesalahan kecil, kesalahan sedang, kesalahan besar, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia adalah tempatnya salah dan al-insanu mahal khata' wan nisyan. Tapi meskipun kita adalah manusia yang pasti melakukan kesalahan, apakah itu berarti kita tidak mendapatkan dosa? Karena itu merupakan alamiah kita. Ya tidak. Kita ketika melakukan kesalahan akan mendapatkan dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad, beliau menyuruh kita untuk senantiasa melakukan ampunan, melakukan taubatan nasuha dari segala dosa-dosa kita. Agar kenapa? Agar kita dapat diampuni dan supaya kita dapat menuju ke jalan yang lebih benar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang banyak kenikmatan-kenikmatan. Kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di mana pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup. Maksiat-maksiat itu kita susah untuk melakukannya. Sedangkan untuk kebaikan-kebaikan kita dimudahkan untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, ketika kita mau melakukan maksiat, ada suara Al-Quran, ada suara orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadi kita ingat, astagfirullahaladzim, saya tidak jadi melakukan dosa. Saya mau menggunjing, ada orang lain yang dia berpuasa, dia membaca Al-Quran dan khusyuk, membantu orang lain, saya jadi enggak jadi untuk melakukan maksiat. Itu adalah salah satu dari di antara banyak sekali keutamaannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bisa menebus dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena atas dasar iman wa ihtisaban dan ia mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka segala perbuatan dosanya akan diampuninya, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Terus apa sih yang dinamakan dengan taubatan nasuha dan bagaimana cara melakukannya? Taubatan nasuha, taubat berasal dari bahasa yang kita rujuk itu al-rujuk.
Pendengar setia siraman Qalbu Fathul Muin TV yang tercinta, taubatan nasuha, taubat secara bahasa adalah taba yatubu yang artinya menyesal, atau al-ruju yang artinya kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat adalah kembali dari hal-hal yang tercela menuju hal-hal yang suci, menuju hal-hal yang terpuji dengan cara-cara syariat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW saja seseorang yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau senantiasa satu hari, satu menit, itu satu detik senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengucap astagfirullahaladzim, mengucap kalimat astagfirullahaladzim, kalimat istighfar 100 kali. Sedangkan kita yang manusia yang senantiasa, yang bahkan mungkin di hari ini, di jam ini, di detik ini kita melakukan maksiat yang disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi kita kadang lupa untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk senantiasa bertaubat, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ketika Nabi Muhammad yang maksum, yang terjaga dari dosa, astagfirullah, beliau mengucap 100 kali. Kita ya kalau bisa ya yang banyak 100 kali gitu, itu sunnahnya. Lebih banyak lebih bagus. Atau misal ketika tidak mampu, ya yang penting kita sudah berusaha untuk astagfirullahaladzim, untuk mengucap kalimat istighfar tersebut. Tapi tidak berhenti di kalimat istighfar ya. Kita juga harus dapat melaksanakan bagaimana istighfar itu terwujud ke dalam kehidupan yang nyata. Maka dari itu, bagaimana taubatan nasuha itu dilaksanakan? Taubatan nasuha dilaksanakan itu menurut 3 syarat. Ya. 3 syarat ini saya ambil dari kitab Risalatul Qusyairiyah karya Imam Abi Al-Qasim Al-Qusyairi. Beliau menetapkan 3 syarat. 1, 2, 3. Bagaimana agar tobat itu bisa diterima? Ketika salah satu dari 3 syarat itu tidak diterima, maka akan tertolak. Di antara 3 syarat, yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesali kesalahannya. Ketika kita melakukan kesalahan, sebagai contoh membohongi orang tua, itu kita harus menyesal dengan sesungguh-sungguhnya, bukan cuma Bu, saya minta maaf ya, saya mudah berbohong. Tidak cuma itu, tapi kita harus menyesal. Tapi apakah ketika menyesal kita cuma menyesal kemudian sedih dan nangis gitu, ya Allah saya dosanya banyak sekali, ya Allah saya sudah membohongi orang tua, dan ternyata esoknya malah dia tidak menyesal lagi? Ya bukan seperti itu. Itu namanya tobat sambal. Udah tobat, udah pedes, kalau udah nggak pedes nanti bikin lagi. Yang pasti setelah menyesal itu kita tetap harus mengupayakan untuk tidak melakukan. Yang kedua adalah syarat yang kedua, meninggalkan kesalahan dalam keadaan apapun. Ya, ketika kita akan bertaubat, ya saat itu juga. Misal kita lagi mokel di bulan puasa, lagi makan jam 12 siang, itu udah misal lagi makan mie 1 mangkok, udah makan setengah mangkok, kemudian kita tobat, mau tobat ya harus waktu itu juga, tidak boleh setelah mie-nya habis gitu kan. Kalau mie-nya habis itu namanya itu nunda-nunda gitu. Kita tidak boleh menunda, kita filhal yaitu sak naliko. Pada waktu itu juga kita harus bertobat, tidak boleh menunda-nunda. Barangkali ketika nanti sore meninggal atau besok meninggalkan, tidak ada yang tahu. Maka dari itu bertaubatlah sesegera mungkin. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah tidak akan mengulanginya. Ya, tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah ada, ataupun tidak akan merencanakan kesalahan. Jangan kalian bertaubat yang manipulatif. Saya sekarang taubat, saya sekarang tidak akan nakal kepada teman-teman, saya tidak akan berbohong kepada teman-teman.
Tapi minggu depan saya mau nakal lagi gitu. Jangan kayak gitu. Itu namanya tobat yang tobat kemudian maksiat, itu jangan manipulatif kayak gitu. Itu dosanya sungguh besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Apakah kau perbuat, kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Berapa dosa kau buat sebelum terlambat, mari sama-sama kita taubat. Ucap astaghfirullahaladzim. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.